Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, syukur alhamdulillah kita bertemu di majelis yang mulia ini dalam keadaan iman dan sehat walafiat. Salawat serta salam teratur pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena terlambat hadir Bapak Ibu. Kita berada di majelis yang mulia ini belajar tentang bagaimana peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita pahami bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi kesadaran pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi saya disambut ini malaikat saya ngatut. Saya rasa tiap hari malaikat ada bersama kita. Ya, malaikat selalu ada di sekitar kita. Karena salah satu doa yang mustajabah itu doa seseorang kepada orang lain yang orang lain tidak tahu kita doakan. Nah, jenengan nanti nanti yang kok mendoakan lawannya pernah? Ndongakno wong sing gak disenengi tau? Pernah? Alhamdulillah. Ndongakno sing disenengi iki gampang. Ndongakno sing gak disenengi iki angel. Ya. Tuh, dan mudah-mudahan doanya selalu berisi kebaikan. Nggih. Baik. Nah, sejalan dengan itu, Bapak Ibu sekalian, peristiwa hijrahnya Nabi itu bukan peristiwa yang ujug-ujug, yang kemudian tiba-tiba Nabi diperintah oleh Allah untuk hijrah. Enggak. Ya, ini adalah kejadian atau peristiwa yang dilakukan by design, dengan desain yang luar biasa. Ya, sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengalami beberapa episode yang terjadi, dari mulai ke Abyssinia, kemudian ke Taif. Ya, ada yang sudah pernah ke Taif? Udah, api indi karo terawas.
Saya ketemu orang Arab di bandara, beliau mau pergi ke Bali, saya tunjukkan Lombok. Ini pegunungan di Lombok, ya. Ini tempat-tempat yang menarik di Lombok. Orang Arab bilang, ya Allah, Indonesia, jannah. Indonesia itu surga. Saya ketemu lagi orang Arab di Trawas, Pak. Jenengan kalau naik ke apa itu jenengnya, campgroundnya, tempat camping itu, di pintu gerbang beliau masuk, kemudian turun dari mobil, mengangkat tangannya diangkat. Ya Allah, hazal jannah. Kenapa? Tajri min tahtihal anhar. Kalau jenengan tengok ke kanan itu ada sungai ngalir. Ya, itu keindahan alam kita. Baik. Ke Taif begitu, ke Abyssinia begitu, ditolak, tidak berhasil. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak berhasil. Nah, di sisi lain, di Madinah itu terjadi gejolak karena orang asli Madinah itu tergeser oleh orang-orang pendatang. Kaum pendatang itu masuk ke Madinah, kemudian mulai memonopoli perdagangan di Madinah, sehingga terjadi gejolak. Di saat yang sama mereka mendengar ada Nabi di Mekah. Singkat cerita, dikirimlah utusan untuk bertemu dengan Rasulullah di Mekah. Disitulah 70 kalau tidak salah, 70 orang masuk Islam. Ya, begitu pula gelombang kedua datang. Gelombang kedua datang. Setelah itu kemudian pergolakan di Mekah juga makin memanas sampai muncul rencana pembunuhan itu. Nah, ini desain yang luar biasa. Rasulullah kemudian menyiapkan kaum muslimin yang ada di Madinah. Jadi ketika beliau hijrah ke Madinah, di Madinah sudah ada yang menyambut. Tidak seperti ke Taif, tidak seperti perjalanan sebelumnya. Jadi sekali lagi jangan kira hijrah itu peristiwa ujuk-ujuk. Enggak. Tapi ini desain yang luar biasa, direncanakan dengan matang. Sampai kemudian ada, kalau kita mau analisis, di situ muncul visi yang sangat jelas bahwa kalau bertahan di Mekah, ya, tantangan dan penolakan yang luar biasa itu akan sulit untuk berkembang. Tapi Allah masih belum izinkan untuk hijrah. Belum izinkan. Nah, maka disiapkanlah Madinah tadi. Jadi ekosistem di Madinah disiapkan terlebih dahulu. Orang-orang yang sudah masuk Islam lebih dulu, kemudian ketika di Madinah menyebarkan itu. Ya, muncul kesepakatan bagaimana nanti di Madinah. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang akan hadir dari Mekah ke Madinah. Itu.
Sehingga perencanaan yang matang ini memunculkan strategi, memunculkan taktik bagaimana perjalanannya, memunculkan bagaimana manajemen keuangannya, pendanaannya seperti apa. Jadi tidak kemudian sesuatu yang dilakukan tanpa perencanaan. Ketika Rasulullah menerima informasi diizinkanlah hijrah, beliau datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Disampaikan, kita sudah diizinkan untuk hijrah. Abu Bakar As-Siddiq bertanya, apa Rasulullah menghendaki saya untuk menemani panjenengan? Iya. Ya. Disitulah kemudian disiapkan beberapa personil. Ya, personil. Ya, di sini. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau bertanggung jawab atas resiko dan integritas organisasi dalam bahasa sekarang. Apa maknanya? Kunci pertama yang terjadi, kunci pertama pada peristiwa hijrah itu adalah rencana peristiwa pembunuhan Nabi. Ya, rencana peristiwa itu bahwa Nabi akan dibunuh di mana? Di rumahnya. Bagaimana? Sudah dimitigasi bahwa Nabi akan dibunuh di kamarnya, Nabi akan dibunuh di tempat tidurnya. Itu bukan dibocori, Bapak. Tapi ini bentuk mitigasi, bentuk sebuah sebuah prediksi bahwa yang terjadi nanti seperti ini, maka harus kita selamatkan. Bagaimana agar menyelamatkan baginda tapi tidak dicurigai? Disitulah Ali bin Abi Thalib berperan. Jadi beliau yang menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidur. Nah, jemaah sekalian, ada enggak sekarang secara person, secara perorangan yang kemudian tahu resikonya dan berani untuk ditunjuk atau mengajukan diri? Kita mau ada sebuah proyek, sebuah kegiatan, sebuah aktivitas, katakanlah aktivitas dakwah. Kita tahu nih resikonya ini, dan resikonya nggak main-main. Kalau hijrah ini resikonya mati. Ada enggak person yang kemudian saya akan bertanggung jawab, saya akan ambil alih, tahu dalam posisi rugi, tahu dalam posisi akan mati? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Saya ini masjid akan dibangun lagi dan hanya 1,5 M. Ada jaminan uang kembali enggak? Enggak ada. Terus tak silian nih. Mana enggak sih? Apa tuh? Ya. Oh, karena duit. Saya itu sedang nyari sebenarnya. Sing muni ku mesti ana duite ngono lho. Berhubung kana sing muni berarti kana duite kabeh. Nah, jadi
seorang pemuda ini paling muda, ya, kemudian mengambil posisi saya yang akan menggantikan Rasulullah, resikonya mati. Jadi Bapak Ibu, kalau resiko rugi finansial, rugi uang, dan kehilangan nyawa, berat mana? Berat nyawa. Tapi kenapa Ali bin Abi Thalib mau? Ini yang kita sebut dengan spiritual management. Manajemen spiritual. Kita nggak bisa pungkiri Bapak Ibu bahwa manusia adalah zon ekonomikus. Manusia adalah makhluk ekonomi. Makhluk ekonomi itu cirinya apa? Cirinya apa? Maunya untung, nggak mau rugi. Maunya untung dan mau rugi. Ibu-ibu masuk kajian, ada kotak infak di depan, masukkan 1 juta, bawa pulang 1 bungkus sayur, rugi apa badi? Hah? Badi? Rugi nama badi, Bu? Untung apa rugi? Apa untungnya? Apa? Bener nggih? Sampeyan delok kok ana sing 1 juta. Saya ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah Idul Adha, beliau bersama Bilal bin Rabah ngomong tentang korban. Turun dari mimbar, Bilal membawa sorbannya Nabi. Nabi turun ke jamaah, yang dituju oleh Nabi adalah ibu-ibu. Terus Bilal beber sorbannya ke ibu-ibu. Sing gawa gelang mudhun gelang, gawa kalung mudhun kalung, gawa duit mudhun duit. Ya, itu zaman Nabi. Kira-kira zaman saiki nek aku mudhun ora piro? Ya, baik. Nah, itu Ali bin Abi Thalib. Ayo pupuk itu Bapak Ibu, terutama anak-anak muda. Berangkat dari anak-anak muda. Kalau generasi kita sudah kehilangan jati dirinya seperti itu, berat bagi kita. Merubah keuntungan duniawi menjadi keuntungan ukhrawi tadi, itu proses yang sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Mohon maaf agak melebar. Ada sebuah kalimat yang dulu sempat saya buat bahan untuk diskusi. Surga itu butuh orang baik saja. Sehingga muncul kalimat untuk masuk surga kita hanya butuh menjadi orang baik. Ya, saya coba diskusikan karena di dalam Al-Quran Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang masuk ke surga Aden itu adalah siapa saja yang saleh dari bapak-bapaknya, jalur vertikal, azwajihim, pasangan-pasangannya. Ya, azwaj itu tunggal apa jamak? Jamak. Berarti
Bojo siji apa loro? Bukan, maksudnya bukan begitu Bu, barangkali terus meninggal nikah lagi, meninggal nikah lagi gitu. Ya. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Siapa atau apa syaratnya saleh? Apa perbedaan saleh dan baik? Saleh itu baik, baik belum tentu, yang bikin belum tentu apa? Yang bikin belum tentu apa? Iman, spiritualitas. Jadi kalau ditanya kenapa Anda berbuat baik, jawabannya karena Allah senang saya berbuat baik. Itu saleh. Tapi kalau jawabannya kan memang manusia harus berbuat baik kepada sesama, itu baik. Untuk menjadi orang soleh, kita juga harus jadi orang baik. Ya. Jadi kalau sekarang kita sudah jadi orang baik, ayo naikkan levelnya jadi orang soleh. Karena orang baik akan dicintai oleh orang lain. Bonusnya untuk orang soleh adalah dicintai Allah. Dan merubah nilai ini Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib merubah nilai ini dari keuntungan duniawi menjadi keuntungan ukhrawi. Ya, ayo rubah. Itu ya. Baik, yang kedua Asma binti Abu Bakar, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau yang menjadi supplier logistiknya, yang nganter makanan. Berapa hari Nabi di Gua Sur? 3 hari. 3 hari bersama Abu Bakar As-Siddiq. Apa ndak makan? Makan. Siapa yang ngantar makanannya? Asma binti Abu Bakar. Dan jangan kira kemudian jalannya seperti sekarang. Ono-ondo nih terjal Bapak Ibu. Dengan yang pernah ke Gua Sur tahu. Ya, terjal. Kemudian beliau Asma membawakan makanan tiap hari tanpa diketahui oleh orang-orang Quraisy. Ya, tanpa diketahui. Bagaimana agar tidak diketahui? Nanti akan bersambung ke yang lain. Ada lagi Abdullah bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar yang lain. Beliau ini intelijen, mata-mata. Jadi Abdullah ini kalau malam beliau ke Gua Sur. Pagi sebelum subuh sudah berada di Mekah. Ya. Jadi orang Mekah selalu mengatakan Abdullah ya kayak biasa ya tidur di rumahnya. Padahal kalau malam Abdullah ini laporan ke Rasulullah dan ayahandanya. Di Mekah sedang begini, sedang begitu, sedang begini. Laporan Pak. Dan itu selalu dilakukan. Ya, physically. Laporan langsung. ATWA ya turun mono. Ngirim pesan apa belum? Ini langsung. Kemudian ada Amir bin Fuhairah. Beliau ini budak atau sekarang pembantunya Abu Bakar As-Siddiq.
Jadi Amir bin Fuhairah ini tugasnya adalah menghapus jejak. Jejak siapa? Jejaknya Asma binti Abi Bakar. Jadi ketika Asma binti Abi Bakar ngantar makanan, yang menghapus jejaknya ini adalah Amir bin Fuhairah bersama kawanan kambingnya. Itu. Dan kambing yang dibawa oleh Amir ini adalah kambing-kambing betina yang kemudian air susunya diperah untuk minumnya Rasulullah bersama Abu Bakar. Ya, dan ini tentu perencanaan yang luar biasa. Diatur dengan sedemikian rupa. Ada satu lagi yang juga tidak kalah penting perannya. Setelah 3 hari berada di Gua Sur, ada satu orang lagi yang menjadi orang yang punya peran penting. Namanya Abdullah bin Uraikid. Namanya Abdullah, tapi bukan orang yang beriman. Ya. Beliau adalah penunjuk jalan, navigator. Kenapa kok begitu? Karena Nabi tidak melalui rute seharusnya. Ya, Madinah itu berada di sisi mananya Mekah? Madinah ada di utara. Nabi mengambil arah selatan. Ya. Nabi mengambil arah selatan. Muter. Dan penunjuk jalan yang paling mengenal medan waktu itu adalah Abdullah bin Uraikid. Kenapa kok mau? Ini kalau Abdullah ini terus bereset, Pak, berkhianat, habis, Pak. Habis. Tapi enggak. Ditunjukkan sampai ke Madinah. Sehingga muncul di sini adalah profesionalisme. Profesionalisme yang dipadankan dengan namanya integritas. Profesionalisme tanpa integritas akan berpotensi untuk meleot. Tapi kalau profesionalismenya disandingkan dengan integritas, maka ini yang terjadi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq berani merekrut ini karena integritinya. Skillnya dapat, integritasnya dapat. Itu ya. Nah, yang repot kan ya memang memiliki kemampuan untuk menilai integritas seseorang. Ini enggak gampang. Ya. Baik. Nah, ini mitigasinya. Jadi, kalau jalur umum Mekah Madinah itu jaraknya lebih pendek dan lebih umum. Sedangkan jalur hijrahnya Nabi itu rutenya jauh lebih sulit dan jaraknya juga lebih jauh. Jaraknya lebih jauh. Ini strategi.
Strategi. Kemudian resiko keamanan, ya kalau pakai jalur umum ya tentu sangat riskan, resikonya sangat tinggi. Sedangkan di jalur hijrah itu tidak terpantau. Ya, tidak terpantau. Kecepatannya juga begitu. Kalau jalur hijrah ya tergantung medannya. Tergantung medannya. Hasilnya tentu juga bisa dilihat, memang sampainya lebih lama tapi selamat. Kemarin saya sempat diskusi lagi gara-gara umroh sunnah. Saya ditanya, Nabi itu umroh sebelum haji berapa? Nabi itu umroh berapa kali? Jawabannya 4. 4 itu dilakukan berapa tahun? Nah, berapa tahun? 4 juga. Kenapa Nabi tidak melakukan 1 kali 1 tahun, 1 kali berangkat 10 umroh? Bisa enggak? Sangat bisa. Kemudian saya diberikan asumsi, dengan Madinah Mekah itu ya gak ada. Saya jawab begini, ya gak ada nek ono sepur kereta cepat 2 jam nyampe. Kalau pakai bis 6 jam nggak untung. Kalau kita ngomong perjalanan kita dari Indonesia ke Mekah atau ke Saudi itu berat, jauh lebih berat perjalanan Nabi dari Madinah ke Mekah. Kita naik pesawat berapa jam? Kemarin itu paling cepat itu 12, paling lambat 15. Karena muter yang haji kemarin. Ya, cepat itu dibanding naik unta. Unta ya kono asini. Kita tinggal duduk, ini kebelet yang nguyuh, lesu yang mangan. Oh enak dong. Nah, ini perjalanan Nabi, luar biasa. Itu ya. Nah, baik. Nah, secara manajerial, informasi dari intelijen, informasi dari manapun kemudian diolah, dikumpulkan. Sehingga kenapa Nabi waktu itu kok 3 hari di gua itu? Kan bisa saja 1 hari saja kemudian berangkat. Nabi enggak. Kenapa? Karena dalam waktu 1-2 hari itu orang-orang Quraisy masih mumet di situ. Ya, masih muter-muter di situ. Mencari. Ya. Bahkan ketika sudah hari ketiga dan ketika sudah keluar dari Gua Sur, ada namanya Suraqah bin Malik. Karena orang Quraisy itu memunculkan sayembara, siapa yang bisa menangkap orang-orang ini, hadiahnya adalah 100 unta. Ya, 100 unta. Wah, kayak ya 100 saiki piro unta regane piro gak ngerti padha
Ya. Jadi informasi diterima, kemudian dianalisis, ya. Kapan waktu sudah aman, kapan waktu kita berangkat, ya. Ini adalah bagian yang juga tidak kalah penting. Tidak kalah penting. Nah, ini ketika sudah masuk Madinah. Sebelum itu, Abu Bakar As-Siddiq ketika di dalam Gua Sur itu pernah gelisahnya minta. Kenapa? Melihat orang-orang Quraisy nginceng tekan dhuwur. Masya Allah, gemeter. Tapi Rasulullah dengan tenang kemudian menenangkan Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini bagian dari manajemen kolbu. Ya ponoto hati, dari kegelisahan dan kekhawatiran menjadi sesuatu yang menenangkan. Ya, yang menenangkan. Kalau sudah masuk wilayah spiritual, peristiwanya Suraqah bin Malik yang mau mengejar Nabi dan mau membunuh itu, beliau tidak pernah berhasil. Kudanya nyungsep. Pokoknya apa saja yang dilakukan oleh Suraqah gagal. Gagal. Sampai beliau kemudian menyerah. Jenengan ambil apa saja yang jenengan butuhkan. Di depan ada unta, ada kuda, ada perbekalan dan seterusnya. Monggo jenengan yang dibutuhkan silakan ambil. Tapi Nabi mengatakan, enggak, kami sudah cukup. Lanjut. Nah, ketika di Gua Sur, bagaimana Rasulullah menenangkan Abu Bakar As-Siddiq? Kalimat innallaha ma'ana. Ya. La tahzan, jangan bersedih. Dan yang kalimat intinya adalah innallaha ma'ana. Kapan itu masuk di benak kita? Ya. Dulu saya pernah tanya, Bapak Ibu, nek wayahe nyaur utang kana dhuwit sing dieling-eling sapa? Sinten, Bu? Nek wayahe nyaur utang gak duwe dhuwit sing dieling-eling sapa? Tomentah. Sing didoleki sinten? Yang dicari siapa? Sing dipadosi sinten? Sing duwe, sing kena di utangi maneh. Iya, ya harus jujur. Harus jujur. Tadi di Fakih Utsman salah satu bahasan intinya itu qanaah. Napa qanaah? Neriman. Qanaah itu neriman. Ibu pengennya belanja ini pinten? Sawulan. Ini sedasa cukup. Oh, gak cukup. Gak cukup memang. 10 juta gak cukup. Cukup. Oh, kakean. 5 juta cukup. Saya cukup. Lebih. 3 juta. Wis mulai mikir. Berapa?
ngepres. Sampeyan pingine 5 juta, tibano caire 1 juta. Aku gak krungu sing ngomong alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Semono wae. Gak usah dipikiri jeru-jeru. Makanya tadi judul sampingannya itu adalah menyederhanakan hati. Disederhanakan saja. Wih, 1 juta, alhamdulillah. Kena gawe tuku tahu, kena gawe tuku tempe. Biasa ngirisi 1 senti jadi 1/2 senti. Ya, itu biasanya gandengane tempe itu tahu barek sambelnya diganti kerupuk, kecap. Sederhanakan saja. Ya, nggak usah ngeluh-ngeluh. Saya diajari anak saya masih SD kelas 2. Ini diajari, kalau saya belikan makan enak gitu Pak, itu nasinya habis duluan, nambah Pak, lauknya utuh. Saya tanya, lu nak kok gak dimakan? Nanti ya belakangan. Nah, terus mangani segoni mau piye? Ibanu ditutul no. Saya itu sampai gini, alhamdulillah masih ada generasi begini di zaman itu. Kan zaman kita kecil dulu. Zaman kita kecil dulu. Iya. Makanya wong biyen iki paling seneng iku iwak klothok. Ditutul lotok wis enak. Tendai sego. Ya. Baik. Lanjut ke Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Masya Allah. Nabi membangun sebuah institusi yang luar biasa. Dimulai dari apa? Dimulai dari pusat peradaban, masjid. Tempat berkumpul, tempat ketemunya orang. Ya, orang yang berada dalam satu visi, orang yang berada dalam satu misi, orang yang berada dalam satu hubungan persaudaraan iman, ngumpul di masjid. Ya, visinya sama, apa? Masuk surga. Misinya apa? Dakwah. Kumpul bareng. Itu ya. Di sini ibu-ibu, bapak-bapak ngumpul di sini tujuannya apa? Cari ilmu. Ada enggak yang nyampe di sini ku mampir tok? Saya kesini tadi mampir tok kok, karena habis ini ke sana. Ya, enggak, yang dibangun oleh Nabi adalah masjid. Ini pusat dari peradaban, pusat dari institusi, pusat bertemunya orang-orang dengan satu visi, satu niat, ya, ingin menjadi soleh bersama-sama, kalau perlu reuni di surga. Ya. Ini dibangun. Karena belum tentu obrolan kita di pos ronda sama dengan di masjid. Tapi saya karena ya pos ronda. Ada. Rasaku ganti warung kopi saya. Ganti warung kopi sekarang.
Itu. Dulu muncul ada gium sing seneng ngrasani ku wong wedok. Nggih. Saiki padha. Biyen. Dulu. Karena momennya dipas-pasno, Bu. Kapan sih wong wedok ngrasani? Blonjo. Petan. Apa meneh? Saya kan ngomong dulu. Nggih toh? Ayo ibu-ibu yang usianya sudah senior angkat tangan sing nggak tahu petan. Bapak-bapak nggak ada tempat ngerasani dulu. Saiki kopi ini 3.000 lungguhe petang jam. Ya, yeah. Nah, ini yang dilakukan Nabi pertama kali, masjid. Yang kedua, Nabi menggabungkan merger antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Dan itu hubungannya adalah persaudaraan iman yang hampir sudah tidak ada sekat. Ketika Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah, enggak bawa apa-apa. Harta ditinggal, istri ditinggal. Nyampe di Madinah oleh sahabat Ansar, ya Abdurrahman, ini hartaku. Kau mau ambil seberapa, ambil. Ini istri-istriku. Mana yang kau mau, aku ceraikan biar untukmu. Hah? Dulu banyak ya Pak. Banyak. Kan belum ada batasan 4. Dadi ono sing 8, ono sing 9. Ya. Itu. Nah iki mek siji tok dilukno piye? Lah iya. Dintekno dhewe sik kurang. Tapi itulah kaum Ansar dan Muhajirin. Masya Allah. Ya. Ini harta saya, ambil. Ada sekarang yang begitu. Oh, no. Padahal bukan dari Mekah Medina. Ya, saya pada sekarang jamaah haji kemarin. Ada ya. Kemarin itu ada peristiwa begini Bapak. Ketika di Mina makan siang terlambat karena ternyata kompor dapur meledak, kebakar, sehingga terlambat. Sampai mestinya jam 11 itu sudah dibagi, sampai jam 12:30 sampai jam 1 belum ada. Apa yang kami lakukan? Saya bersama Karom kemudian berdiri, bawa tas, ayo, yang masih punya bekal makanan kumpulkan jadi satu, kumpulkan. Yang mau apa itu jenengi mie instan, angkat tangan, lempar di tengah-tengah tenda itu. Yang mau ini, angkat tangan. Yang mau ini, habis ludes. Sampai ibu-ibu pun sama, setor ke jamaah bapak-bapak. Ini bapak-bapak barangkali kurang. Yes. Alhamdulillah kenyang. Jam 3 kalau tidak salah atau 3:30 makanan baru datang. Itu karena jam 2:30 mungkin seluruh petugas dapur dipecat, diberhentikan,
diganti dengan tim baru. Nggak main-main kemarin, luar biasa. Jadi ketika terjadi begitu, kita lapor ke petugas, kita lapor ke sektor, kita lapor ke Daker, bahkan sampai ke petugas-petugas yang lain. Gerak cepat. Itu. Alhamdulillah beres. Ya minimal ngunul. Jadi kita nggak bisa berbagi yang lain. Ayo yang dibutuhkan, ayo dibagi. Alhamdulillah besoknya ngunul nih. Telat lagi. Saya berdiri sama Pak Karom, bapak-bapak, alhamdulillah makan siang kita terlambat dan seluruh stok logistik habis. Jadi ayo minum sebanyak-banyaknya. Ya sudah begitu, wis entek. Dan habisnya nggak main-main. Namanya mie instan di toko sampai bin Daud itu ludes, Pak. Diborong jamaah. Dan alhamdulillah jamaah kita gak kebagian. Jadi masih ada duit, gak bisa tuku panganan. Gitu ya. Nah itu berbagi. Maka di sini ayo kita berbagi. Karena salah satu tanda bersihnya hati seseorang adalah ketika orang selalu melihat kesempatan melakukan kebaikan. Jadi kalau melihat orang susah, ini peluang. Melihat orang membutuhkan, ini peluang ini. Selalu hati dan pikiran akan selalu melihat kesempatan berbuat baik. Ya. Nah, perbuatan itu bisa dilakukan secara mandiri atau kolektif. Orang Ansor dan Muhajirin melihat itu. Orang Ansor tahu betul bahwa orang-orang Muhajirin ini tidak bawa bekal untuk hidup, hanya bekal untuk perjalanan. Maka disiapkan semua. Yang ketiga, membangun sistem ekonomi mandiri. Pasar Madinah. Saya sampaikan sebelumnya, Madinah adalah salah satu pusat bisnis di Saudi waktu itu. Ya, di tanah Arab waktu itu. Salah satu pusat bisnisnya adalah Madinah. Dan siapa yang menguasai? Yang menguasai adalah suku Aus dan Khazraj, orang-orang Yahudi. Ya, maka Abdurrahman bin Auf ketika ditawari itu, beliau menolak dengan halus. Terima kasih saudaraku, tunjukkan saja di mana pasar. Nah, beliau karena pebisnis ulung, tidak sampai 1 bulan, beliau sudah punya lapak sendiri. Dalam waktu 1 tahun, pusat bisnis berdiri di sebelah pasarnya orang Yahudi. Ya. Nah, kita belum bisa begitu, Bapak Ibu. Contoh, ini kira-kira wong piro? Berapa orang? Kira-kira 100 lebih. 100. Pertanyaan saya, kalau 100 orang 1 bulan belanjanya 1 juta rupiah, berarti ada berapa uang yang keluar? 100 juta. Kalau belanja di 1 toko yang sama, potensi ekonomi enggak? Sangat besar. Tapi kelakon enggak? Nih, buka 1 toko. Atau takmir masjid mengatakan, Bapak Ibu, kalau belanja di sini ya, kira-kira dituruti. Itu kita mau ngomong kemandirian umat. Dari mana? Ya, dari mana?
Padahal kita pingin banget begitu. Saya belajar di satu daerah di Klaten. Subhanallah, luar biasa. Jadi ada desa bikin toko. Untuk yang fakir miskin, subsidi. Ada harga subsidi. Seluruh laba akan dimasukkan ke dalam sistem dan menjadi program di desa itu ada program satu keluarga satu sarjana, ada program BPJS. Jadi semua laba ini akan kembali ke warga dan di sana berjalan. Saya belum ketemu di Gresik, belum ketemu. Ya. Kita hanya ketemunya begini, ya kok bener tak begini, iya bener. Buktinya enggak, ya enggak, orang sampean turun belanja sih, terus kemudian batinnya lihat programnya, batinnya melayu nanti, bukan gitu. Nah ini yang terjadi apa? Durung melu belanja, kritik dhisik. Oh, kono apa-apaan iki Pak. Kono sing belanja piye? Belanja dulu. Gerakan dulu rodanya. Kan gitu. Ini yang terjadi di umat kita, Bapak. Sulit banget. Berkoar-koar, boikot ini, boikot itu, boikot ini. Tapi produk sendiri juga tidak dibeli. Ya, kan repot. Nah itu. Baik. Kemudian ada Piagam Madinah, ini konstitusi, pengaturan, undang-undang dan seterusnya. Ada pengakuan eksistensi, pertahanan kolektif dan penyelesaian konflik. Nah, ini sudah di Madinah. Baik, terakhir, apa hubungannya dengan teori manajemen sekarang? Yang pertama ada strategic planning, ada perjanjian Aqobah, ya itu perjanjian tadi yang dilakukan oleh utusan Madinah yang datang ke Mekah bertemu dengan Rasulullah. Kemudian penyiapan logistik jauh hari, itu perencanaan. Kemudian yang kedua ada manajemen resiko, pemilihan rute, kemudian penempatan Sayyidina Ali di tempat tidur menggantikan Nabi, itu manajemen resiko. Kemudian ada human capital, pemilihan atau penempatan sumber daya manusia pada pos yang tepat. Ya. Kemudian outsourcing, perekrutan, ini orang yang direkrut karena memang keahliannya, ya, karena kompetensi dan integritasnya, ya. Dan yang yang terakhir adalah manajemen perubahan atau manajemen perkembangan. Ada Piagam Madinah, penyatuan Muhajirin dan Ansor. Ini yang dilakukan Nabi ketika sudah berada di Madinah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi hijrah Nabi bukan aktivitas ujuk-ujuk, bukan kegiatan dadakan. Hijrah adalah sebuah pelajaran manajerial yang luar biasa dahsyat. Ini kalau mau dipilah lagi per item, manajemen resikonya dibedah lagi, manajemen logistiknya dibedah lagi, manajemen resikonya dibedah lagi, maka ini akan menjadi sebuah gambaran yang lebih detail lagi dan menjadi pelajaran kita bersama.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ada yang kita lakukan by design, yang memang harus kita desain betul. Kita mau kegiatan ini, kita desain seperti apa? Kita mau bangun masjid ini, kita desain seperti apa? Programnya kah? Ya, apa keunggulannya? Bapak Ibu, bagus mana masjid ini dengan Jogokarian? Fisiknya bagus mana? Bagus ini. Bagus ini. Itu. Kenapa mereka dikunjungi banyak orang? Apa jawabannya? Karena ada tempat parkir bisnya. Mungkin ini durung ono tuh. Belum ada. Nanti kalau sudah ada, manajerialnya bagus, program-programnya menarik, tidak menutup kemungkinan. Itu ya. Tuh. Saya kira itu ada diskusi. Tidak ada ya, sudah siang. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama bahasa barangkali ada yang kasar. Kita memohon kepada Allah agar diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, diberikan Allah rezeki yang baik, diberikan Allah ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.